Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran indahnya kebersamaan tema 1. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 4. Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, adik-adik, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan. Silakan adik-adik baca dulu. Pada bacaan ini terdapat 3 paragraf. Nah, mari kita sama-sama membaca. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Nah, Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan acara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa kelas. Begitupun kelas Udin, Edo, dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, adik-adik, setelah membaca bacaan tersebut, pada bacaannya terdapat 3 paragraf. Nah, adik-adik, marilah adik-adik mencari gagasan pokok dengan gagasan pendukung pada bacaan tersebut dan buatkan tabel seperti ini. Tentukan paragraf 1, 2, dan 3. Ingat adik-adik, gagasan pokok itu hanya 1 dan biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Tetapi paling sering muncul itu di awal paragraf. Nah, adik-adik, gagasan pokok itu hanya 1 ya. Kemudian gagasan pendukung itu terdapat beberapa. Jadi, gagasan pendukung itu adalah penjelas atau uraian dari gagasan pokok. Kalau misalkan gagasan pokok telah ditentukan, berarti selebihnya adalah gagasan pendukung. Baik, kita lanjut. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh kerjasama biasa dilakukan di masyarakat. Yang pertama, ronda, kemudian kerja bakti, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kerjasama yang kita bisa jumpai di masyarakat sekitar kita. Bukan hanya di masyarakat, biasanya kerjasama juga kita bisa jumpai di sekolah, di tempat kerja, dan masih banyak lagi. Oke, baik, kita lanjut. Tahukah adik-adik tentang jam gadang? Nah, jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat.
Dinamakan jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Nah, adik-adik perhatikan gambar jam gadangnya. Pada jam gadang terdapat beberapa segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Perhatikan gambar ini. Mari adik-adik kita akan belajar penggunaan busur derajat. Nah, adik-adik perhatikan pada gambar untuk mengetahui sudut atau besaran sudut pada gambar tersebut. Letakkan busur derajat tepat pada titik yang ada pada gambar ini. Kemudian kita lihat mulai dari angka 0, dia terdapat di garis mana? Oke, dia berhenti di garis 130 derajat. Berarti sudut atau besaran sudut pada persegi tersebut yaitu 130 derajat. Adik-adik dalam penggunaan busur derajat harus memulai dari angka 0 ya pada garis pertamanya. Nah, untuk memudahkannya bisa langsung dilihat di akhirnya berada pada derajat berapa. Baik, kesimpulan hari ini kita telah mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks. Kemudian kita telah mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian kita telah mempelajari menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Nah, adik-adik tugasnya yaitu yang pertama tadi itu menentukan gagasan pokok dengan gagasan pendudukan, kemudian dilanjut 2 soal berikut. Yang pertama, sebutkan contoh kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, bangun di samping memiliki sudut berapa derajat. Nah, adik-adik silahkan digambar dulu di bukunya. Kemudian tentukan berapa derajat sudut pada gambar tersebut bisa menggunakan busur derajat. Oke, baik, paham ya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.